Pasar Jatimulyo pagi itu seperti biasa, ramai, semrawut, dan penuh warna. Suara pedagang saling bersahutan, teriakan ibu-ibu menawar harga ikan, derak roda gerobak yang berlomba dengan langkah kaki pembeli. Di sudut dekat gang sempit yang selalu ramai dilewati, seorang gadis muda bernama Tia, dengan senyum manis dan celemek bergaris merah putih, tengah menata mangkuk-mangkuk bakso di atas gerobaknya. Wajahnya bersinar meski peluh menetes dari kening. Usianya baru 20 tahun, tapi pundaknya sudah memikul beban sebesar kepala rumah tangga. Ayahnya telah tiada sejak 2 tahun lalu, ditikam saat melindungi lapaknya dari preman pasar. Sejak itu, Tia bertekad, warung bakso ini akan tetap hidup, apapun risikonya. Kuah mendidih dalam panci besar, mengeluarkan aroma sedap yang menggoda siapa saja yang lewat. Setiap tetesnya adalah hasil dari perjuangan panjang sejak subuh, menggiling daging, merebus tulang, meracik bumbu warisan almarhum ayahnya. Para pelanggan datang silih berganti, menyebut nama Tia dengan ramah, memujinya sebagai gadis bakso paling tangguh di Jatimulyo. Tapi di balik semua senyum dan layanan hangat, ada satu bayangan yang terus menghantui, Ucok Tengkorak. Ucok adalah nama yang membuat jantung para pedagang kecil berdegup ngeri. Preman pasar dengan tubuh penuh tato dan wajah bopeng itu sudah lama menguasai pasar Jatimulyo. Ia datang seperti hantu, tak kenal waktu. Hari ini, kabarnya ia akan menagih uang keamanan dari para pedagang, termasuk Tia, dan semua orang tahu, Ucok tak pernah menerima kata tidak. Sejak kemarin sore, isu itu beredar cepat, membuat banyak pedagang menutup lapak lebih awal. Tapi Tia tetap datang. Ia tak ingin hidup dalam ketakutan. Menjelang pukul 8, langit yang tadinya cerah mulai tertutup mendung tipis. Di kejauhan, terdengar suara sepatu bot menghentak keras di atas lantai semen basah. Tia menoleh perlahan, dan benar saja, Ucok Tengkorak muncul dengan 2 anak buahnya. Matanya menyapu pasar seperti elang lapar. Pandangannya berhenti tepat pada gerobak bakso milik Tia. Senyum menyeringai muncul di wajahnya, memperlihatkan gigi-gigi kuning kecoklatan bekas rokok. Tia, wangi banget nih kuahnya, ucap Ucok, mendekat sambil menepuk-nepuk panci besar. Tia berusaha tenang, tapi jari-jarinya sedikit gemetar. Pelanggan terakhir buru-buru pergi, menyisakan keheningan yang mencekam. Dengar-dengar, laris ya daganganmu. Berarti udah waktunya setor, kan? Tia menatap mata Ucok, mencoba menyembunyikan rasa takut yang menggerogoti dadanya. Maaf, Bang Ucok, saya nggak bisa. Ini semua buat bayar obat ibu saya. Nggak ada lebihnya. Suaranya tenang tapi tegas. Ucok terdiam sejenak, lalu tertawa keras. Suaranya menggema seisi pasar. Anak buahnya ikut tertawa, mencemooh. Tapi tak ada satupun warga berani menghampiri. Semuanya hanya menonton dari kejauhan, diam, seperti patung. Ucok mencengkeram sisi gerobak dengan keras. Jangan ngajarin gue soal alasan, Tia. Semua yang dagang di sini harus ngerti siapa bosnya. Lo pikir ini pasar nenek moyang lo? Tangannya mulai menggoyangkan gerobak, hingga mangkuk-mangkuk bergemerincing dan hampir jatuh. Tia berusaha menahan, tapi tenaganya kalah jauh. Namun saat Ucok hendak menendang gerobaknya, tangan Tia bergerak cepat, ia mengambil centong logam besar dan mengaduk kuah panas dengan gerakan tegas. Kalau abang gak mundur sekarang, bisik Tia dengan suara gemetar namun membara, kuah ini bukan buat bakso lagi, tapi buat muka abang. Ucok menatapnya, tercengang. Di matanya, Tia bukan lagi gadis kecil penjual bakso. Ada bara yang menyala di dalam mata itu, api perlawanan yang selama ini padam di pasar. Dan untuk pertama kalinya, pasar Jatimulyo menyaksikan gadis muda yang tak hanya menyajikan bakso panas, tapi juga keberanian yang mendidih. Dalam panci perlawanan, Ucok Tengkorak menatap Tia dengan mata membelalak, tak percaya gadis yang dulu hanya tunduk dan menunduk itu kini berani menantangnya. Suara mendesis dari panci kuah panas terus menggelegak, seolah ikut memanas bersama suasana. Anak buah Ucok mulai melangkah maju, hendak mencengkeram bahu Tia, tapi gadis itu tak bergeming.
Tangan kirinya menggenggam centong, tangan kanannya meraih cangkir kuah kecil yang sudah hampir mendidih. Matanya tetap tertuju pada Ucok, tajam, tanpa gentar. Sebuah keberanian yang bukan dibuat-buat, tapi lahir dari luka yang lama tertahan. "Woi, beraninya lo ngancam Bang Ucok," teriak salah satu anak buahnya. "Lo pikir lo jagoan cuma karena bisa nyiram kuah?" Namun sebelum mereka bisa menyentuhnya, Tia menyibakkan centong dan percikan kecil kuah panas menyambar ke arah dada si anak buah. Dia menjerit pelan, meski tak terlalu parah, tapi cukup untuk membuat mereka berhenti. Ucok mendekat satu langkah, kini wajahnya tegang, tak lagi menyeringai seperti tadi. Tangannya yang berotot mengepal, urat-uratnya menonjol. "Lo kira gue takut?" desisnya. "Ini baru permulaan, Tia, gue akan balik lagi." Ucok mundur perlahan, bukan karena takut, tapi karena sadar keributan besar di siang hari bisa mengundang perhatian pihak berwajib. Dia tahu, Tia baru saja mengangkat senjata pertama dalam perang panjang ini. Pasar menjadi sunyi, semua mata tertuju pada gadis yang berdiri tegak di balik gerobak baksonya. Setelah preman-preman itu menjauh, terdengar sorakan kecil dari seorang bapak tua, disusul beberapa tepuk tangan dari pedagang lain. Tapi Tia tak merasa menang, dadanya masih sesak, tangannya masih bergetar, dan di balik semua itu, ada ketakutan yang mulai mengendap. Beberapa pedagang menghampirinya, termasuk Bu Yayah penjual sayur dan Pak Darto si tukang sol sepatu. Mereka memuji keberaniannya, tapi wajah mereka tak bisa menyembunyikan kecemasan. "Kamu luar biasa, Tia, tapi hati-hati, anakku. Ucok bukan orang yang mudah lupa rasa malu," bisik Bu Yayah sambil menggenggam tangan Tia. Tia mengangguk, meski hatinya berat. Ia tahu, preman seperti Ucok tak akan tinggal diam setelah dipermalukan di depan umum. Dan yang lebih mengerikan, ia belum tahu seberapa jauh Ucok akan melangkah untuk membalas dendam. Siang itu, Tia tetap melayani pelanggan yang tersisa, walau banyak yang masih ketakutan. Gerobaknya sedikit goyah akibat diguncang tadi, dan beberapa peralatan rusak. Tapi Tia tak mengeluh. Ia tahu satu hal pasti, jika ia mundur sekarang, maka semua perjuangan ayahnya akan sia-sia. Ia mengingat wajah ayahnya, sosok penuh wibawa yang dahulu berdiri di tempat yang sama, mengaduk kuah dengan senyum dan semangat. Kini, semangat itu hidup kembali dalam dirinya. Ia tidak akan kalah. Menjelang sore, awan mendung menggantung rendah. Angin membawa aroma hujan, dan Tia menutup lapaknya lebih awal. Ia mendorong gerobak perlahan ke rumah kontrakannya yang sederhana, hanya berjarak 2 gang dari pasar. Di dalam rumah, ibunya yang sakit sudah menunggu di ranjang reot, batuknya terdengar berat. Tia mengusap kening sang ibu sambil menenangkan, "Semua baik, Bu." Tia kuat, tapi dalam hati, Tia tahu badai baru saja dimulai. Malamnya, Tia tak bisa tidur. Ia duduk di beranda kecil, memandangi langit yang gelap dan sunyi. Kenangan tentang ayahnya datang kembali, tentang bagaimana dulu ayahnya melindungi pasar ini dengan harga nyawa. Mungkin darah itu mengalir di nadinya sekarang. Ia tak tahu apa yang akan terjadi esok, tapi satu hal pasti, ia tidak akan pernah membiarkan Ucok kembali menginjak-injak martabat para pedagang kecil. Karena kini, semangkuk bakso tak hanya menyajikan rasa, tapi juga nyali. Hujan deras turun mengguyur pasar Jatimulyo sejak dini hari. Air menggenang di antara gang sempit, membasahi kaki para pedagang yang tetap datang meski langit muram. Tia juga kembali ke pasar. Pagi itu, ia mendorong gerobaknya sambil menyembunyikan luka dalam hati, bukan luka fisik, tapi cemas dan khawatir akan ancaman Ucok. Matanya sayu, namun semangatnya belum padam. Ia tahu, tidak ada tempat lagi untuk mundur. Jika ia tak kembali berdagang hari ini, maka Ucok akan menang tanpa bertarung. Namun ada yang berbeda. Saat Tia tiba di tempat biasanya, beberapa pedagang sudah lebih dulu berkumpul, bukan untuk berdagang, tapi untuk berjaga. Pak Gino, tukang parkir tua yang biasanya terlihat lesu, kini berdiri dengan sebatang tongkat di tangannya. Ia menyambut Tia dengan anggukan singkat. "Kamu berani, Tia.
Tapi sekarang kamu nggak sendiri lagi, ujarnya pelan. Tia menatap sekeliling. Bu Yayah, Pak Darto, bahkan si Jumadi penjual ayam, semuanya berdiri membentuk lingkaran kecil. Mungkin mereka masih takut, tapi hari ini mereka memilih untuk tidak diam. Tia membuka gerobaknya dan mulai menyalakan kompor. Asap dari kuah bakso mengepul wangi, membungkus udara pagi yang dingin. Ia tidak bicara banyak, hanya tersenyum pada para pedagang di sekitarnya. Tapi di balik gerakan tangannya yang mengaduk kuah, ada sebuah persiapan diam-diam yang ia lakukan. Ia telah mencampur irisan cabai rawit merah ke dalam satu panci khusus, bukan untuk pelanggan, tapi sebagai senjata jika Ucok kembali. Ia tahu, tidak semua pertarungan dimenangkan dengan otot. Kadang, nyali dan akal lebih tajam dari parang. Benar saja, sekitar pukul 9, suara motor knalpot blong meraung di ujung pasar. Ucok tengkorak muncul kembali, kali ini sendirian, tapi aura mengancamnya lebih pekat dari kemarin. Wajahnya masih meninggalkan bekas merah di pipi akibat kuah yang sempat terciprat. Ia menatap Tia tanpa senyum, mendekat pelan, dan sesekali menyeringai kecil kepada pedagang yang berani berdiri di sisi Tia. Hebat, sekarang kamu bikin pasukan, iya. Gumamnya tajam. Tia tak menjawab, ia hanya berdiri di balik panci mendidih, memegang centong logam dengan tenang. Ucok terus melangkah maju, hingga hanya berjarak 2 langkah darinya. Gue kasih satu kesempatan terakhir. Lo serahin uang hari ini, atau gue balikin gerobak lo ke neraka, desisnya sambil menamparkan meja kayu di samping gerobak hingga mangkuk-mangkuk bergetar. Para pedagang tercekat, beberapa melangkah mundur, tapi Tia tidak bergeser. Lalu dengan tenang, Tia membuka tutup panci kecil berisi kuah pedas. Uap panas langsung menyambar udara. Abang pikir saya cuma jualan bakso, ucapnya dengan nada rendah tapi tajam. Saya juga jual perlawanan. Kalau abang masih mau coba-coba, silakan dekat. Ucok tertawa pendek, tapi matanya memperhatikan kuah merah yang mendidih itu. Ia tahu betul rasanya disiram panas. Tiba-tiba, dari arah belakang, Pak Gino maju dengan langkah mantap. Ucok, kalau kamu sentuh Tia hari ini, kamu bukan cuma lawan dia, tapi lawan kami semua. Suaranya dalam dan mantap, seperti suara dari masa lalu yang tak bisa diremehkan. Ucok menatap ke arah para pedagang yang kini berdiri bersama, membentuk pagar manusia kecil di belakang Tia. Untuk pertama kalinya, Ucok merasa gentar bukan karena senjata atau jumlah, tapi karena keberanian yang mulai menjalar dari satu orang ke orang lain, dan itu jauh lebih berbahaya dari sekadar centong kuah. Ucok mundur pelan. Ia belum kalah, tapi hari ini bukan harinya. Ia memandangi Tia untuk terakhir kali, lalu berbalik pergi sambil menendang sebuah ember di jalan. Tapi semua orang tahu, ini bukan akhir, ini hanya awal dari perang panjang. Dan Tia, gadis penjual bakso, telah resmi menjadi simbol perlawanan di pasar Jatimulyo. Keesokan harinya, tanpa diduga, video pendek yang direkam oleh salah satu pedagang muda pasar saat Tia menghadapi Ucok beredar luas di media sosial. Dalam video itu, terlihat jelas bagaimana Tia berdiri gagah dengan centong di tangan, di hadapan preman keji yang selama ini menebar teror. Cuplikan saat Tia membuka tutup panci dan berkata lantang, "Saya juga jual perlawanan," menjadi viral dan dikutip banyak akun komunitas lokal. Dalam hitungan jam, nama Tia si penjual bakso berani menjadi pembicaraan hangat. Pasar Jatimulyo, yang sebelumnya hanya dikenal karena kemacetan dan premanisme, kini disebut-sebut karena keberanian seorang gadis muda. Di sisi lain, Ucok tengkorak yang biasanya melenggang bebas dan ditakuti semua orang, kini mulai merasa gerah. Setiap melintas di pasar, beberapa orang menatapnya dengan sinis, bahkan diam-diam menertawakannya. Bagi Ucok, itu jauh lebih menyakitkan dari luka fisik, rasa malu, harga diri yang tercabik. Ia mengamuk di markas kecilnya, melempar botol dan menghardik anak buahnya yang tak berguna. Kalian cuma bisa nonton cewek nyiram kuah. Memalukan, bentaknya. Dendamnya kini membara, bukan hanya pada Tia, tapi pada seluruh pasar yang mulai berani membuka suara.
Tia sendiri tak terlalu memedulikan viralnya video itu. Ia hanya ingin berjualan dan melindungi dagangannya. Namun, efek dari keberaniannya mulai terasa. Pelanggannya meningkat drastis, bukan hanya karena baksonya yang enak, tapi karena banyak orang ingin melihat langsung si gadis pemberani yang menantang preman. Beberapa bahkan datang dari luar Jatimulyo, sekadar membeli semangkuk bakso dan bersuah foto dengannya. Tapi di balik tawa para pembeli dan senyum di bibir Tia, ada kegelisahan yang tak bisa diabaikan. Ia tahu, Ucok belum selesai. Sore itu, di sela hujan yang turun rintik-rintik, seorang pria tua berjanggut putih menghampiri gerobak Tia. Bajunya lusuh, tapi sorot matanya tajam. Ia memperkenalkan diri sebagai Pak Manto, mantan kepala pengurus koperasi pasar yang mengundurkan diri karena diintimidasi Ucok bertahun-tahun lalu. "Nak Tia," katanya pelan, "kau bukan hanya sedang jualan, kau sedang mengguncang tembok ketakutan yang sudah terlalu lama berdiri di pasar ini." Ia memberi Tia sebuah kalung tua milik almarhum ayahnya yang dulu sempat dititipkan padanya. Kalung itu adalah simbol bahwa ayah Tia pernah menjadi pelindung pasar, dihormati diam-diam oleh para pedagang. Malam harinya, Tia duduk di kamar sempitnya, menatap kalung itu sambil menggenggam erat foto lama ayahnya. Tangisnya pecah, bukan karena takut, tapi karena rindu dan beban yang mulai terasa berat. Ia hanya seorang gadis 20 tahun yang seharusnya bisa hidup tenang, bukan menantang bahaya. Tapi saat mengingat para pedagang yang kini mulai tersenyum, mengingat wajah-wajah tua yang mulai percaya diri membuka lapak, Tia tahu, ini sudah bukan tentang dirinya lagi. Ini tentang harapan. Sementara itu, di balik gelap malam, Ucok tak tinggal diam. Ia menemui seseorang yang tak pernah ia dekati sebelumnya, Bang Sarman, preman senior dari luar pasar, mantan napi yang terkenal kejam dan haus darah. Ucok menceritakan semua, memohon bantuan. "Gue malu, Bang. Cewek doang nginjek harga diri gue." Bang Sarman tertawa pelan, lalu menepuk pundaknya. "Tenang, Cok. Kita balikin pasar itu ke jalur lama. Tapi jangan setengah-setengah. Sekali turun, sekalian bakar semuanya." Tia belum tahu bahwa gelombang dendam yang lebih besar sedang disiapkan untuknya. Tapi di hati kecilnya, ia merasakan getaran aneh. Langit malam di Jatimulyo terasa terlalu tenang, seolah menahan badai besar yang akan segera datang. Dan saat badai itu tiba, Tia harus memutuskan, bertahan dengan centong di tangan, atau hancur seperti para pedagang lain yang dulu memilih diam. Angin malam berhembus kencang, membawa bau tanah basah dan ketegangan yang menggantung di udara. Di rumah kontrakan kecilnya, Tia baru saja menidurkan ibunya yang semakin lemah karena penyakit jantungnya. Gadis itu tak banyak bicara malam itu, hanya duduk termenung di sudut kamar, menggenggam kalung pemberian Pak Manto. Di luar, langit tampak pekat, nyaris tanpa bintang. Tia merasa ada yang ganjil, perasaan tak nyaman yang terus mengusik batinnya. Ia sempat hendak keluar untuk memeriksa gerobaknya yang ia parkir di samping rumah, tapi suara batuk ibunya menahannya. Ia memilih duduk di sisi ranjang, menggenggam tangan sang ibu erat-erat. Tepat pukul 2 dini hari, suara keras membangunkan Tia dari kantuknya yang tipis. Suara lemparan benda berat, diikuti deru motor dan suara tawa yang kasar dan keji. Ia bergegas keluar, dan jantungnya seolah berhenti berdetak ketika melihat gerobaknya, porak-poranda. Roda depan dilepas dan dibanting ke tanah, panci kuah terbalik, mangkuk-mangkuk hancur berkeping-keping. Di kayu gerobak tertulis dengan cat semprot, "Ini baru pembuka." Tia menahan napas, tubuhnya bergetar hebat, bukan karena dingin, tapi karena kemarahan yang mulai naik ke ubun-ubun. Tetangga yang mendengar keributan mulai keluar rumah, beberapa langsung menghampiri Tia. Bu Yayah memeluknya dari belakang, mencoba menenangkannya. Tapi Tia hanya menatap reruntuhan dagangannya, matanya berkaca-kaca. Semua hasil kerja kerasnya, pengorbanan yang ia lakukan selama 2 tahun terakhir, hancur dalam satu malam. Ia menggigit bibir hingga berdarah, menahan tangis yang hampir meledak. Namun bukan air mata yang tumpah, melainkan bara amarah yang mulai membakar seluruh hatinya.
Pagi harinya, Tia tak membuka lapak. Ia hanya duduk di depan rumahnya, menatap gerobak yang kini tinggal rangka. Para pedagang mulai berdatangan satu persatu, membawa sedikit bantuan, kayu bekas, panci cadangan, bahkan beberapa mangkuk dari rumah masing-masing. Mereka ingin Tia tahu bahwa dia tidak sendiri. Tapi Tia hanya menunduk, suaranya lirih, "Kalau mereka bisa hancurkan gerobakku semudah ini, bagaimana kalau besok mereka bakar rumah kita?" Pak Gino muncul beberapa saat kemudian, membawa serta Pak Manto dan beberapa tokoh pasar lainnya. Mereka duduk melingkar di halaman rumah Tia. "Ini sudah bukan soal kamu, Tia," kata Pak Manto. "Ini soal kita semua. Dulu kami diam, sekarang kami sadar diam adalah kesalahan. Tapi kami butuh kamu tetap jadi simbolnya." Tia memandangi mereka satu persatu. Wajah-wajah yang selama ini ia lihat penuh ketakutan, kini tampak berbeda, ada semangat kecil yang mulai tumbuh, meski samar. Namun ancaman belum berhenti. Dari laporan beberapa pedagang, Ucok terlihat bersama seseorang baru, pria besar bertubuh kekar dengan luka bekas sabetan di pipinya. Bang Sarman, nama yang selama ini hanya terdengar dalam bisik-bisik, kini benar-benar muncul di Jatimulyo. Dan semua orang tahu, jika Ucok adalah teror, maka Sarman adalah neraka. Beberapa pedagang mulai gentar kembali, sebagian mulai ragu apakah mereka bisa bertahan. Bahkan Tia pun mulai merasakan guncangan dalam keyakinannya. Malamnya, Tia kembali duduk di kamar, menatap foto ayahnya yang kini mulai pudar warnanya. Ia menangis dalam diam, tak ingin ibunya mendengar. Tapi di tengah isaknya, ia mengingat sebuah ajaran sang ayah, "Kalau kau biarkan kejahatan tumbuh, besok yang tumbang bukan hanya gerobak, tapi harga diri." Tia mengepalkan tangan. Jika ini adalah perang yang harus ia hadapi, maka ia tak akan bertarung sendirian. Ia akan menyusun kekuatan, tidak dengan senjata, tapi dengan hati dan keberanian. Dan saat fajar mulai merangkak di ujung langit, Tia keluar rumah dengan wajah berbeda. Bukan lagi gadis yang menangisi gerobaknya, tapi seorang pejuang yang bersiap menghadapi pertempuran besar. Ia berdiri di depan kerangka gerobaknya, memungut satu mangkuk yang masih utuh, lalu berbisik pelan, "Kita bangkit lagi, lebih panas dari sebelumnya." Pagi itu, mentari pasar Jatimulyo seolah ragu untuk bersinar. Langit masih kelabu, dan udara dingin menggigit kulit. Tapi di satu sudut rumah kontrakan sederhana, Tia berdiri di depan gerobaknya yang tinggal rangka, matanya menyala seperti bara yang siap membakar. Ia memandangi panci tua yang masih utuh, satu-satunya peninggalan dari ayahnya yang selamat dari pengrusakan. "Ayah nggak akan diam kalau lihat ini," bisiknya, menggenggam gagang panci erat-erat. Tangannya gemetar, tapi bukan karena takut, melainkan karena sebuah tekad baru mulai meresap dalam darahnya. Usai membersihkan sisa-sisa reruntuhan, Tia kembali masuk rumah. Ia membuka lemari tua di pojok kamar, yang selama ini hanya jadi tempat menyimpan kain lusuh dan buku-buku lama. Di dalamnya, ia menemukan kotak kayu kecil yang pernah dilarang ibunya untuk dibuka. Tapi kali ini, ia tak bisa menahan diri. Dengan hati-hati ia membukanya, dan di dalamnya tergeletak benda-benda yang tak pernah ia bayangkan, selembar sabuk coklat tua, sepasang sarung tangan kulit, dan sebuah buku catatan dengan tulisan tangan ayahnya. Tangis Tia pecah. Ia mengenali tulisan itu, tulisan lelaki yang dulu mengajarinya mengikat tali sepatu, lelaki yang mengayuh gerobak di tengah hujan demi sesuap nasi. Dalam buku itu, tercatat catatan-catatan latihan silat sederhana, teknik dasar pertahanan diri, dan catatan tentang bagaimana menggunakan benda sehari-hari sebagai alat perlindungan. Ayahnya ternyata seorang pesilat kampung, mantan murid dari padepokan tua di daerah Tegalrejo. Ia dulu melindungi pasar ini dengan caranya sendiri, hingga dibunuh karena menolak tunduk pada premanisme yang sama yang kini mengincar Tia. Malam harinya, Tia bertanya pada ibunya. Sang ibu hanya bisa mengangguk lirih, lalu berkata dengan mata berkaca-kaca, "Ayahmu pernah bilang, kalau kamu besar nanti dan dunia ini masih dikuasai orang-orang serakah, kamu akan melanjutkan perjuangannya. Tapi ibu takut, ibu nggak mau kehilangan kamu juga."
Tia memeluk ibunya, mencium keningnya, lalu berbisik, "Tia nggak akan pergi, Bu." Tapi Tia juga nggak bisa diam. Beberapa hari ke depan, Tia mulai melatih dirinya sendiri. Diam-diam, setiap malam ia membaca buku catatan ayahnya, menirukan gerakan-gerakan dasar, meninju karung beras yang ia gantung di belakang rumah, dan melatih keseimbangan tubuh sambil tetap menjaga ibunya. Ia sadar tubuhnya belum sekuat lawan-lawannya, tapi semangat dan kecepatan bisa jadi keunggulannya. Pak Gino, yang dulunya adalah teman seperguruan ayahnya, ikut membimbing dari balik bayang-bayang. "Yang penting bukan menang, Tia," kata Pak Gino. "Yang penting adalah jangan pernah biarkan takut mengalahkanmu." Sementara itu, para pedagang lain mulai bergerak. Mereka mengumpulkan uang untuk membangun kembali gerobak Tia. Beberapa anak muda yang dulu hanya jadi tukang angkut mulai berdiskusi soal keamanan pasar. Tia tidak hanya membangkitkan semangat perlawanan, tapi juga kesadaran bahwa pasar Jatimulyo bisa berubah, asal ada yang memulai. Isu ini pun mulai menyebar keluar pasar. Seorang mahasiswa jurnalistik dari universitas lokal datang mewawancarai Tia, menulis kisahnya dalam blog, dan dalam 2 hari, tulisan itu dibaca puluhan ribu orang. Namun di sisi lain, Ucok tengkorak semakin kalap. Ia tahu, Tia bukan ancaman biasa lagi. Kini, ia bukan sekadar penjual bakso. Ia simbol, dan simbol harus dihancurkan sebelum tumbuh jadi gerakan. Bersama Bang Sarman, ia mulai merancang aksi besar, bukan sekadar pengrusakan, tapi intimidasi massal yang bisa membungkam seluruh pasar. "Kita kasih pelajaran, sekali pukul, semua diam," kata Bang Sarman dingin. Di tengah persiapan itu, Tia berdiri di atas tanah pasar yang becek. Gerobak barunya belum selesai, tapi semangatnya sudah utuh. Di tangannya tergenggam buku catatan ayahnya yang mulai kusut. Hari itu, ia menyadari satu hal, warisan paling berharga dari sang ayah bukan panci, bukan gerobak, bukan resep bakso, melainkan keberanian untuk berdiri meski seluruh dunia menyuruhmu duduk. Dan Tia, untuk pertama kalinya, benar-benar siap. Subuh baru saja menyentuh bumi Jatimulyo saat suara ribut terdengar dari sisi barat pasar. Tia, yang masih tertidur di lantai bersama ibunya karena ranjang reyotnya rusak, terbangun oleh teriakan pendek dan peluit bertubi-tubi. Ia segera menyambar jaket dan berlari keluar rumah. Dari arah deretan lapak buah, terlihat asap tipis mengepul, dan suara benda berat dibanting ke tanah. Pasukan Centong sedang mencoba menahan 3 orang bertopeng yang mencoba membakar salah satu lapak milik Pak Roni, pedagang tomat. Tia langsung menuju lokasi bersama Pak Gino dan 2 pemuda lainnya. 1 orang bertopeng berhasil kabur, namun 2 lainnya berhasil ditangkap dan ditelanjangi topengnya. Wajah-wajah itu asing, bukan preman lokal. Salah satu dari mereka masih remaja, tubuh kurus dan tangan gemetar. "Kami cuma disuruh, Mbak, demi duit," ucapnya lirih saat diinterogasi. Tia menatapnya lama, dan hatinya nyeri. Sarman mulai memanfaatkan anak-anak muda miskin untuk jadi alat kekerasannya. Ini bukan lagi urusan pasar, ini perang moral. Tia berdiri di tengah warga yang kini kembali berkumpul. Wajah-wajah lelah, beberapa masih memakai sarung dan kerudung tidur. Tapi tak satu pun yang pulang. Mereka mulai sadar, bahwa jika mereka bubar, preman akan menang. Malam demi malam akan jadi ladang teror. Dan pagi-pagi seperti ini, tidak akan lagi diisi oleh suara tawar-menawar, tapi ketakutan akan siapa yang diserang berikutnya. Pak Manto mengusulkan ide yang langsung disambut antusias, membuat sistem ronda terpadu dengan shift jaga resmi, lengkap dengan log buku dan koordinasi dengan kelurahan. "Kita harus tunjukkan kalau kita bukan sekadar pedagang, tapi warga yang punya hak untuk merasa aman," teriaknya. Tia, yang berdiri memeluk ibu-ibu yang masih gemetar, menyadari bahwa perjuangan ini semakin besar. Ia tak lagi jadi simbol tunggal. Kini, pasar ini telah jadi rumah banyak perlawanan kecil yang menyatu. Di saat yang sama, Ucok dan Bang Sarman menerima kabar kegagalan serangan Fajar itu. Mereka tak senang. Kalau pasar itu terus bersatu,
mereka bisa lapor polisi kapan saja. Apalagi wartawan makin sering masuk, gumam Sarman. Ucok, yang biasanya impulsif, kini terdiam lebih lama. Matanya tajam menatap dinding. Kita nggak bisa lagi main kotor di luar. Kita harus main di dalam, bisiknya. Sarman mengerti maksudnya, menyusup ke dalam barisan warga. Membelah kekuatan dari dalam sebelum menghancurkan dari luar. Sore harinya, di saat pasar mulai pulih dari insiden pagi, seorang pria baru muncul. Namanya Raka. Ia mengaku sebagai aktivis muda yang peduli pada hak-hak pedagang, datang dengan kamera dan senyum ramah. Ia mendekati Tia dengan tawaran bantuan, mengadakan pelatihan, advokasi, bahkan penggalangan dana untuk gerobak-gerobak kecil. Warga menyambutnya dengan antusias. Tapi hanya satu orang yang merasa gelisah, Pak Gino. Tatapannya tajam mengamati gerak-gerik Raka. Orang baik nggak datang mendadak pas pasar kacau, katanya lirih pada Tia. Namun Tia masih belum tahu, bahwa di balik senyum Raka yang menawan, ada benih pengkhianatan yang sedang tumbuh. Serangan fisik telah gagal, dan kini musuh menyusup lewat akal. Perang berubah wujud, dari kuah panas ke bisikan-bisikan halus yang berbahaya. Dan Tia harus lebih dari sekadar berani, ia harus bijak. Hari-hari berlalu dengan kehadiran Raka yang semakin mendalam di lingkungan pasar. Pria itu pandai bicara, murah senyum, dan tahu bagaimana menyentuh hati rakyat kecil. Ia membantu membagikan sembako, mengadakan pelatihan sederhana tentang usaha mandiri, bahkan membuat banner bertuliskan "Pasar Jatimulyo Bersatu", yang dipajang besar di tengah lapak Tia. Ia cepat menjadi populer, bahkan beberapa pedagang mulai menyebut Raka sebagai pahlawan baru pasar. Tia awalnya terkesima, merasa terbantu. Namun semakin hari, ia mulai merasa ada yang ganjil. Pak Gino semakin menunjukkan kegelisahannya. Ia tak suka dengan cara Raka yang terlalu cepat dekat dengan semua orang. Kepercayaan itu dibangun, bukan dipoles, ucapnya saat mereka berdua mengobrol di sudut pasar. Tia mengangguk, namun dalam hatinya masih bertarung antara prasangka dan rasa syukur. Hingga suatu malam, ketika ia tak sengaja lewat di belakang pos ronda, ia melihat Raka sedang berbicara di telepon, wajahnya tak seperti biasanya. Nada suaranya dingin dan tegas. Iya, mereka udah percaya semua, tinggal Tia. Dia keras, tapi akan takluk juga, kasih waktu. Tia berdiri membeku. Nafasnya tercekat, kata-kata itu menghantamnya lebih telak dari pukulan. Seluruh kepercayaannya pada Raka runtuh dalam sekejap. Ia berbalik dan kembali ke rumah dengan langkah cepat, dada bergemuruh hebat. Ia tahu kini bukan hanya dirinya yang dalam bahaya, tapi seluruh pasar, seluruh warga yang telah menaruh harapan pada orang yang ternyata adalah penyusup. Malam itu, ia menulis semuanya dalam buku catatan ayahnya, tangannya gemetar, air matanya jatuh tanpa suara. Keesokan paginya, Tia memanggil rapat rahasia di rumahnya. Hadir Pak Gino, Pak Manto, dan beberapa pedagang yang paling ia percayai. Ia menceritakan semua yang didengarnya. Awalnya mereka terkejut, tapi kemudian semuanya menjadi masuk akal. Beberapa mencurigai kenapa Raka tahu begitu banyak informasi tentang siapa yang berjaga, siapa yang lemah, bahkan soal uang koperasi. Kita tidak bisa menuduh tanpa bukti, kata Pak Manto hati-hati. Tapi kita bisa menguji niatnya. Mereka menyusun rencana. Tia akan pura-pura mengajak Raka untuk membentuk koperasi pedagang, dan di dalam pertemuan itu akan dipasangi alat perekam kecil, pinjaman dari mahasiswa jurnalistik yang pernah mewawancarainya. Tia sadar ini berbahaya. Jika Raka sadar, ia bisa balik menyerang. Tapi ini adalah satu-satunya jalan untuk membongkar kebusukan yang menyamar dalam kebaikan. Kita lawan bukan cuma otot, bisik Tia lirih. Tapi tipu daya. Pertemuan diadakan 3 hari kemudian, di ruang kosong belakang warung Bu Yayah. Raka datang dengan senyum seperti biasa, tak menyadari bahwa semua geraknya dipantau. Ia banyak bicara, menawarkan dana bantuan dari relasi luar, menyebut-nyebut nama tokoh besar yang konon mendukung gerakan pasar ini. Tapi semakin ia bicara,
semakin ia terpeleset dalam permainan yang disusun Tia. Ia menyebut jumlah uang yang sangat besar, lalu menyarankan agar koperasi itu hanya dikelola oleh beberapa orang saja, dan salah satunya tentu dirinya. Rekaman itu kemudian diputar diam-diam di hadapan beberapa tokoh warga dan disimpan sebagai bukti. Saat akhirnya Raka menyadari bahwa gerak-geriknya terpantau, ia mencoba kabur, tapi dicegat oleh para pemuda pasukan Centong. Ucok dan Bang Sarman yang menanti hasil di kejauhan pun menerima kabar buruk, penyusupan mereka gagal. Warga Jatimulyo tak semudah itu dikoyak. Apalagi sekarang, mereka punya pemimpin yang bukan hanya berani, tapi juga cerdas. Tia menatap langit sore yang mulai memerah. Untuk pertama kalinya, ia tersenyum tenang. Pasar Jatimulyo boleh saja kecil dan becek, tapi jiwanya besar. Dan kini, ia tak lagi hanya penjual bakso, ia telah menjadi penjaga harga diri banyak orang. Tapi ia tahu, musuh belum selesai. Dan ia harus tetap waspada. Sebab setelah racun gagal merusak dari dalam, pasti akan datang badai dari luar. Hujan deras mengguyur Jatimulyo sejak malam tiba, seolah langit ikut mewakili suasana hati pasar yang kembali tegang. Setelah kegagalan penyusupan Raka terbongkar, Ucok tengkorak dan Bang Sarman hilang dari radar. Tak ada kabar, tak ada ancaman. Tapi justru itu yang membuat Tia gelisah. Ia berdiri di depan gerobaknya, memandangi pasar yang basah oleh air hujan, namun sepi oleh langkah. Pasar yang biasanya ramai bahkan saat hujan, kini seperti menahan napas. Tia tahu, badai sesungguhnya belum dimulai. Yang datang selanjutnya bukan lagi gertakan, tapi penghancuran. Dan benar saja, tepat pukul 2 dini hari, saat pasar nyaris kosong dan para penjaga bergantian tidur, terdengar suara ledakan kecil. Disusul kobaran api yang menjilat dari sisi belakang pasar, dekat tumpukan peti-peti kayu dan karung sayuran. Api menyala cepat, disusul teriakan panik. Tia yang baru saja hendak memejamkan mata, langsung berlari keluar. Ia melihat langit pasar memerah oleh api. Lapak Pak Manto dan 2 warung kecil lainnya terbakar hebat. Ini bukan kebakaran biasa, ini sabotase. Ini pembakaran yang disengaja. Pasukan Centong langsung bergerak, mengaktifkan peluit darurat dan menyiram air dari ember-ember cadangan. Beberapa warga terbangun dan ikut membantu memadamkan api. Tia, dengan pakaian basah dan muka dilumuri asap, ikut mengangkat ember demi ember. Tapi angin malam membuat api sulit dikendalikan. Panggil damkar, cepat, teriaknya sambil batuk keras. Namun salah satu warga berlari kembali sambil berteriak, telepon dimatikan semua. Jaringan dimatikan. Tia menoleh dengan mata membelalak, seseorang sengaja memutus akses komunikasi mereka. Dari balik gelap pasar, siluet motor dan bayangan orang-orang berjubah hitam terlihat menonton dari kejauhan. Bang Sarman berdiri tenang sambil menyulut rokok, tatapannya dingin. Biar mereka tahu, ini bukan permainan, gumamnya. Di sampingnya, Ucok tampak puas. Ia membalas kekalahannya dengan cara yang paling ditakuti, membakar harapan orang kecil. Membakar bukti bahwa persatuan bisa menang. Tapi mereka salah. Tia tak akan menyerah hanya karena api. Setelah 2 jam penuh perjuangan, api akhirnya padam. Beberapa lapak hangus total, tapi tak ada korban jiwa. Warga duduk bersila di tengah genangan air dan sisa abu, wajah mereka kelelahan, tapi tidak hancur. Tia berdiri di tengah mereka, matanya sembab tapi tegas. Ia tahu inilah saatnya berbicara. Kita habis-habisan malam ini, tapi selama kita masih bernapas, kita masih bisa bangkit. Mereka bisa bakar lapak, tapi nggak akan pernah bisa bakar tekad kita. Pak Gino mendekat dan memeluk Tia, lalu berkata lirih, kamu bukan anak kecil lagi, Tia. Kamu sudah jadi pemimpin. Suara itu membuat Tia menunduk, menahan air mata. Ia tak pernah meminta jadi pemimpin. Ia hanya ingin jualan bakso, hidup tenang dengan ibunya. Tapi sekarang, hidup telah menempatkannya di medan yang jauh lebih besar. Dan ia tidak bisa mundur. Menjelang pagi, warga memutuskan untuk tetap berdagang meski lapak mereka hanya sisa kerangka kayu.
Gerobak Tia pun didorong kembali ke tempat biasa, walau rusak dan gosong. Mereka menyeduh kopi, mengaduk adonan, dan membuka dagangan seadanya. Dan di tengah itu semua, Tia berdiri memegang centong baksonya yang menghitam karena asap. Kalau kita jualan di atas puing, maka mereka akan tahu, kita tidak bisa dipadamkan. Pagi yang biasanya penuh aroma sayur segar dan wangi kuah bakso kini berganti dengan bisikan berita gembira. Seorang petugas dari kepolisian daerah datang ke Pasar Jatimulyo bersama 2 penyidik. Mereka datang bukan untuk menggertak, melainkan untuk mendengarkan. Video yang menyebar luas, dukungan dari masyarakat, dan tekanan media membuat mereka tak bisa lagi menutup mata. Di tengah kerumunan warga, Tia melangkah maju, membawa flash disk kecil berisi rekaman dan bukti lainnya, lalu menyerahkannya ke petugas. Tangannya gemetar, tapi matanya teguh. Ini bukan cuma bukti pembakaran, katanya pelan, ini bukti ketakutan yang sudah terlalu lama dibiarkan. Pak Gino dan beberapa warga dipanggil ke kantor kelurahan untuk dimintai keterangan resmi. Pendamping hukum dari komunitas mahasiswa ikut hadir, memastikan warga tak ditekan selama proses berlangsung. Wajah-wajah tegang menghiasi ruang tunggu, tapi juga ada harapan. Tia duduk di antara mereka, menggenggam buku catatan ayahnya yang selalu ia bawa. Buku itu kini bukan hanya warisan, melainkan simbol keberanian untuk bersuara. Setiap halaman yang ditulis tangan itu seolah membisikkan kekuatan yang tak terlihat, jangan pernah tunduk pada ketidakadilan. Sementara itu, kabar mengejutkan datang dari pusat kota. Seorang anggota Dewan Daerah menghubungi Tia secara pribadi melalui tim jurnalis yang meliputnya. Ia ingin bertemu, mendengar langsung cerita dari mulut Tia. Pertemuan itu berlangsung di sebuah warung kopi sederhana, disaksikan oleh banyak orang. Tia tampil dengan sederhana, berbaju lusuh, tangan masih bau kuah bakso, tapi wibawanya memancar. Di hadapan anggota dewan, ia tidak meminta belas kasihan. Ia hanya berkata, kami cuma mau berdagang tanpa takut. Kata-kata itu menggetarkan, dan wajah anggota dewan itu pun memucat. Ia sadar, suara rakyat kecil bisa menjadi badai politik. Di sisi lain, Ucok dan Sarman terpojok. Lokasi persembunyian mereka akhirnya terendus, dan aparat berhasil meringkus 2 anak buah mereka. Dari interogasi cepat, nama Ucok dan Sarman disebut terang-terangan. Mereka kini resmi menjadi buron. Foto mereka disebar di berbagai kanal berita. Tak ada lagi tempat aman bagi mereka di kota ini. Dan bagi Tia, itu adalah pertanda bahwa kebenaran mulai menemukan jalannya, meski terlatih-tatih. Pasar Jatimulyo berubah. Wajah-wajah yang dulu takut bicara kini menjadi lantang. Pedagang-pedagang yang dulu diam kini menjadi garda depan pengaduan warga. Bahkan ibu-ibu yang biasanya hanya sibuk menata cabai mulai ikut berdiskusi soal keadilan dan hukum. Karena ternyata keberanian itu bisa ditularkan, kata Bu Yaya sambil tersenyum kecil kepada Tia. Gadis itu hanya membalas dengan anggukan lirih. Ia belum merasa menang. Ia belum selesai. Dalam sebuah pertemuan terbuka yang diadakan oleh komunitas warga, Tia berdiri di depan mikrofon lapuk dan berkata, kalau hari ini kita bisa buat satu preman takut, maka besok kita bisa buat mereka yang merampas hak kita berpikir 2 kali. Suaranya serak karena lelah, tapi sorak-sorai menggema. Pasar Jatimulyo sudah menjadi simbol. Perjuangan ini sudah bukan sekadar tentang gerobak bakso, tapi tentang seluruh rakyat kecil yang selama ini memilih diam. Menjelang malam, Tia kembali duduk di rumahnya yang sempit, memandangi ibunya yang tertidur pulas. Ia membuka jendela kecil di kamar dan membiarkan angin masuk. Dari kejauhan, terdengar suara anak-anak bermain dan tawa warga yang mulai berani muncul lagi. Pasar mungkin masih becek, masih miskin, tapi kini ia hidup. Dan di tengah gelapnya malam Jatimulyo, Tia tahu, perjuangan masih panjang, tapi harapan kini berdiri di sisi mereka. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Gedung pengadilan negeri kota itu terlihat lebih ramai dari biasanya. Puluhan warga Pasar Jatimulyo berdiri berbaris, mengenakan pakaian terbaik mereka, sebagian membawa poster kecil bertuliskan, kami korban teror premanisme.
Tia berdiri paling depan, mengenakan kerudung polos dan blus putih lusuh, dengan centong bakso tergantung di tasnya, sebuah simbol yang tak pernah ia tinggalkan sejak hari pertama perlawanan dimulai. Hari ini bukan tentang balas dendam. Hari ini tentang membuka luka yang terlalu lama ditutup rapat oleh ketakutan. Di dalam ruang sidang, Ucok Tengkorak dan Bang Sarman duduk di kursi pesakitan dengan tangan di borgol. Wajah mereka berbeda jauh dari yang dulu menyeringai puas di sudut pasar. Kini, raut ketakutan dan kepanikan menghiasi wajah keduanya. Sarman masih berusaha terlihat tenang, tapi Ucok tak bisa menyembunyikan kegelisahan. Sementara itu, Tia duduk di bangku saksi, menggenggam buku catatan ayahnya erat-erat, menunggu giliran bicara. Suasana ruang sidang tegang, semua mata tertuju padanya. Ia bukan hanya saksi, tapi suara dari ratusan warga kecil yang selama ini dibungkam. Saat nama Tia dipanggil untuk bersaksi, ruang sidang menjadi hening. Ia melangkah maju, setiap langkahnya adalah langkah dari para pedagang yang lapaknya dibakar, dari ibu-ibu yang digertak saat berjualan, dari tukang becak yang dipalak tanpa ampun. Dengan suara tenang, ia mulai menceritakan semua, dari awal ia didatangi Ucok, gerobaknya dihancurkan, pembakaran malam hari, hingga penyusupan Raka. Rekaman suara, video bukti, hingga daftar nama saksi ia serahkan satu demi satu. Hakim mengangguk, jaksa mencatat dengan cepat. Di sudut ruang, Ibu Tia menangis diam-diam. Salah satu momen paling menyayat terjadi ketika Tia membaca sepenggal catatan ayahnya di hadapan majelis hakim. Jika suatu hari kamu dipaksa untuk diam, maka bersuara adalah bentuk tertinggi dari bakti kepada sesama. Suara Tia bergetar saat membacanya, tapi ia tak menangis. Ia tahu, ayahnya hadir di sana, mungkin tidak secara fisik, tapi lewat setiap kata yang ia ucapkan. Ruang sidang sunyi, bahkan jurnalis yang meliput pun tak sanggup mengetik sejenak. Itu bukan hanya testimoni, tapi pengakuan luka panjang sebuah komunitas. Ucok berusaha membela diri. Ia menyalahkan sistem, menyalahkan kemiskinan, menyalahkan keadaan yang memaksanya menjadi seperti itu. Tapi warga yang hadir hanya menatap dengan dingin. Mereka juga miskin, tapi mereka tidak membakar, tidak memalak, tidak menginjak-injak martabat orang lain. Bang Sarman tetap bungkam, hanya sesekali tersenyum sinis. Tapi senyum itu tak lagi menakutkan, karena kini kekuasaan tak lagi di tangannya. Untuk pertama kalinya, Sarman dan Ucok tidak bisa melawan balik dengan kekerasan, karena kekuatan rakyat tak lagi bisa dibungkam. Jaksa membacakan tuntutan berat, pasal pengancaman, pengrusakan fasilitas umum, penganiayaan ringan, hingga penyulutan kebakaran. Hukuman yang dituntut adalah maksimal 15 tahun penjara tanpa remisi. Ruang sidang kembali bergemuruh, bukan karena amarah, tapi karena kelegaan. Mungkin hukum belum sepenuhnya adil, tapi hari ini rakyat kecil membuktikan bahwa keadilan bisa diperjuangkan, asal ada keberanian untuk memulainya. Saat sidang diskors sementara, Tia keluar dari ruang pengadilan dan langsung disambut sorak-sorai warga pasar. Mereka memeluknya, menciumi tangannya, menyebutnya pahlawan gerobak. Tapi Tia hanya menggeleng pelan. "Saya cuma jualan bakso," katanya lirih. "Yang luar biasa itu kalian semua, karena nggak menyerah walau terus ditindas." Dan di tengah kerumunan itu, untuk pertama kalinya, Tia menangis, bukan karena takut, bukan karena sakit, tapi karena lega. Hari penentuan pun tiba. Ruang sidang kembali penuh sesak oleh warga pasar Jatimulyo, para jurnalis, mahasiswa, dan aktivis yang sejak awal mengawal kasus ini. Di luar gedung, tenda darurat berdiri untuk menampung warga yang tak kebagian kursi. Semua menanti vonis akhir atas dua nama yang selama ini menjadi simbol teror di pasar, Ucok Tengkorak dan Bang Sarman. Tia duduk di deretan depan, kali ini ditemani ibunya yang menggenggam tangannya erat-erat. Tak ada suara selain detak jam dan degup jantung yang berpacu. Majelis hakim masuk dan suasana berubah tegang. Tia menahan napas ketika palu sidang diketuk 3 kali. Hakim utama membacakan keputusan dengan suara tenang tapi tajam,
Ucok divonis 14 tahun penjara, Bang Sarman 13 tahun. Keduanya dinyatakan bersalah atas tindakan kekerasan, pengancaman, pembakaran, serta upaya intimidasi terorganisir. Di dalam ruang sidang, terdengar suara isak haru dari warga yang hadir. Beberapa berdoa, yang lain memeluk teman di sebelahnya. Tidak ada sorak-sorai, hanya keheningan yang penuh makna. Keadilan, akhirnya, bersuara. Tia menunduk, air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia tak tahu harus merasa senang atau sedih. Kemenangan ini terasa pahit. Ia bukan orang yang menikmati penderitaan orang lain, tapi ia juga tahu, membiarkan kejahatan tak dihukum adalah pengkhianatan terhadap para korban. Ia menarik napas dalam dan berdiri perlahan. Di belakangnya, Bu Yayah menepuk pundaknya sambil berkata, "Kamu sudah menjalankan takdirmu, Nak. Kami bangga." Namun belum sempat Tia keluar dari ruang sidang, salah satu pengacara dari organisasi bantuan hukum menghampirinya dan menyampaikan tawaran yang mengejutkan. "Kami dapat info dari pihak Kementerian UMKM. Mereka tertarik dengan perjuangan Tia. Mereka ingin ajak kamu jadi duta pemberdayaan pasar tradisional, keliling daerah, menginspirasi pedagang kecil." Tia membeku. Ia tak pernah berpikir sejauh itu. Selama ini, tujuannya sederhana, bertahan, melawan, lalu kembali jualan. Tapi sekarang, dunia memanggilnya lebih jauh. Di malam hari, Tia duduk di depan rumahnya, menatap langit gelap. Ia memikirkan pasar, ibunya, gerobak bakso, dan suara-suara yang dulu hanya berani berbisik. Jika ia menerima tawaran itu, ia harus meninggalkan pasar untuk sementara. Tapi jika ia menolak, kesempatan besar untuk memperjuangkan nasib pedagang lain bisa hilang. Tia tenggelam dalam dilema. Lalu suara ibunya memecah keheningan, "Kalau kamu pergi bukan untuk meninggalkan, tapi untuk memperjuangkan lebih banyak, maka ibu ridho." Pagi harinya, Tia berdiri di tengah pasar dengan mikrofon kecil, disaksikan oleh ratusan warga. Dengan suara bergetar ia berkata, "Saya mungkin akan meninggalkan Jatimulyo sebentar. Tapi bukan untuk pergi, melainkan untuk membawa suara kalian ke tempat yang lebih luas. Kalian bukan hanya pedagang, kalian adalah penjaga harga diri rakyat kecil." Tangis meledak dari para warga. Pasar Jatimulyo hari itu berubah menjadi pesta perpisahan kecil, penuh pelukan, doa, dan semangat baru. Sebelum pergi, Tia berdiri di depan gerobaknya yang kini diperbaiki dan dicat ulang oleh warga. Ia menyentuh centong lamanya yang sudah mulai retak, lalu menyimpannya ke dalam tas. "Kamu tetap jualan?" "Iya," bisiknya pada seorang gadis muda yang ia tunjuk sebagai penerus lapak baksonya. "Dan kalau ada preman datang lagi?" tanya gadis itu. Tia tersenyum, matanya bersinar. "Siramin aja pakai kuah panas." Hari penentuan pun tiba. Ruang sidang kembali penuh sesak oleh warga pasar Jatimulyo, para jurnalis, mahasiswa, dan aktivis yang sejak awal mengawal kasus ini. Di luar gedung, tenda darurat berdiri untuk menampung warga yang tak kebagian kursi. Semua menanti vonis akhir atas dua nama yang selama ini menjadi simbol teror di pasar, Ucok Tengkorak dan Bang Sarman. Tia duduk di deretan depan, kali ini ditemani ibunya yang menggenggam tangannya erat-erat. Tak ada suara selain detak jam dan degup jantung yang berpacu. Majelis hakim masuk dan suasana berubah tegang. Tia menahan napas ketika palu sidang diketuk 3 kali. Hakim utama membacakan keputusan dengan suara tenang tapi tajam. Ucok divonis 14 tahun penjara, Bang Sarman 13 tahun. Keduanya dinyatakan bersalah atas tindakan kekerasan, pengancaman, pembakaran, serta upaya intimidasi terorganisir. Di dalam ruang sidang, terdengar suara isak haru dari warga yang hadir. Beberapa berdoa, yang lain memeluk teman di sebelahnya. Tidak ada sorak-sorai, hanya keheningan yang penuh makna. Keadilan, akhirnya, bersuara. Tia menunduk, air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia tak tahu harus merasa senang atau sedih. Kemenangan ini terasa pahit. Ia bukan orang yang menikmati penderitaan orang lain, tapi ia juga tahu,
Membiarkan kejahatan tak dihukum adalah pengkhianatan terhadap para korban. Ia menarik napas dalam dan berdiri perlahan. Di belakangnya, Bu Yayah menepuk pundaknya sambil berkata, "Kamu sudah menjalankan takdirmu, Nak. Kami bangga." Namun belum sempat Tia keluar dari ruang sidang, salah satu pengacara dari organisasi bantuan hukum menghampirinya dan menyampaikan tawaran yang mengejutkan. "Kami dapat info dari pihak Kementerian UMKM. Mereka tertarik dengan perjuangan Tia. Mereka ingin ajak kamu jadi duta pemberdayaan pasar tradisional, keliling daerah, menginspirasi pedagang kecil." Tia membeku. Ia tak pernah berpikir sejauh itu. Selama ini, tujuannya sederhana, bertahan, melawan, lalu kembali jualan. Tapi sekarang, dunia memanggilnya lebih jauh. Di malam hari, Tia duduk di depan rumahnya, menatap langit gelap. Ia memikirkan pasar, ibunya, gerobak bakso, dan suara-suara yang dulu hanya berani berbisik. Jika ia menerima tawaran itu, ia harus meninggalkan pasar untuk sementara. Tapi jika ia menolak, kesempatan besar untuk memperjuangkan nasib pedagang lain bisa hilang. Tia tenggelam dalam dilema. Lalu suara ibunya memecah keheningan, "Kalau kamu pergi bukan untuk meninggalkan, tapi untuk memperjuangkan lebih banyak, maka ibu ridho." Pagi harinya, Tia berdiri di tengah pasar dengan mikrofon kecil, disaksikan oleh ratusan warga. Dengan suara bergetar ia berkata, "Saya mungkin akan meninggalkan Jatimulyo sebentar. Tapi bukan untuk pergi, melainkan untuk membawa suara kalian ke tempat yang lebih luas. Kalian bukan hanya pedagang, kalian adalah penjaga harga diri rakyat kecil." Tangis meledak dari para warga. Pasar Jatimulyo hari itu berubah menjadi pesta perpisahan kecil, penuh pelukan, doa, dan semangat baru. Sebelum pergi, Tia berdiri di depan gerobaknya yang kini diperbaiki dan dicat ulang oleh warga. Ia menyentuh centong lamanya yang sudah mulai retak, lalu menyimpannya ke dalam tas. "Kamu tetap jualan?" "Iya," bisiknya pada seorang gadis muda yang ia tunjuk sebagai penerus lapak baksonya. "Dan kalau ada preman datang lagi?" tanya gadis itu. Tia tersenyum, matanya bersinar. "Siramin aja pakai kuah panas." 2 bulan telah berlalu sejak Tia meninggalkan pasar Jatimulyo. Ia kini menjadi wajah baru pemberdayaan pasar tradisional. Dari satu kota ke kota lain, ia bercerita tentang bagaimana centong dan gerobak bisa menjadi senjata melawan ketakutan. Ceritanya bukan sekadar inspirasi, ia menjadi pemantik api perlawanan rakyat kecil. Tia hadir dalam seminar-seminar UMKM, berdiri sejajar dengan pejabat tinggi dan aktivis kawakan. Tapi meski ia disambut meriah, hatinya selalu tertambat pada suara klakson becak, aroma tempe goreng pagi hari, dan riuh tawa ibu-ibu di Jatimulyo. Sementara itu, pasar Jatimulyo tumbuh menjadi simbol perlawanan rakyat kecil. Pedagang makin tertib, koperasi pasar berjalan dengan sehat, dan tak ada lagi preman berkeliaran. Gerobak bakso milik Tia kini dijaga oleh Nia, gadis muda berusia 18 tahun yang dengan bangga meneruskan nama Bakso Panas Tia. Di bawah tenda biru lusuh, centong retak itu tetap digunakan, seolah menjadi pusaka. Setiap kali ada pelanggan baru bertanya, "Kenapa dinamakan Bakso Panas Tia?" Nia akan tersenyum lalu menjawab, "Karena kuah ini pernah jadi senjata pembebasan." Suatu pagi, tanpa pemberitahuan, Tia kembali. Ia berdiri di ujung pasar, mengenakan jaket lusuh dan topi lebar. Tak banyak berubah, jalan becek masih sama, tawa para pedagang masih riuh, dan gerobak bakso itu masih mengepul. Tapi ada yang berbeda, kini, tak ada rasa takut di wajah siapapun. Ketika Nia melihatnya, ia langsung berteriak, "Mbak Tia pulang." Dalam sekejap, pasar menjadi hiruk-pikuk. Pelukan demi pelukan menghampiri Tia, tawa bercampur tangis meledak tanpa bisa dibendung. Tia kembali bukan untuk tinggal, tapi untuk menyampaikan sesuatu yang ia simpan sejak lama. Di tengah lapak yang dipenuhi warga, ia berdiri di atas bangku kayu dan berkata, "Aku pergi bukan untuk meninggalkan kalian. Tapi sekarang aku tahu, perjuangan kita bukan hanya tentang satu pasar, satu gerobak, atau satu centong.
Ini tentang semua tempat di mana suara kecil harus berani bersuara keras. Ia berhenti sejenak, lalu mengangkat centong tua itu. Dan perjuangan ini belum selesai. Ia memberikan centong itu kepada Nia, lalu menyerahkan buku catatan ayahnya ke koperasi pasar. Kalau suatu saat ada yang lupa bagaimana kita bertahan, baca ini, katanya. Warga terdiam, menahan haru. Bahkan Pak Gino yang biasanya tegar, kali ini mengusap mata. Bagi mereka, Tia bukan lagi sekadar penjual bakso. Ia adalah penanda zaman, pemantik keberanian, dan bukti bahwa yang kecil pun bisa mengguncang kekuasaan gelap. Sore harinya, Tia duduk sendiri di kursi kayu samping lapaknya dulu. Ia menatap langit yang mulai jingga, mengenang semua luka, tawa, dan perjuangan. Ia tak tahu apakah suatu hari akan kembali untuk tinggal. Tapi ia yakin, warisannya telah hidup dalam semangat warga pasar. Seorang bocah kecil tiba-tiba mendekat dan menyerahkan semangkuk bakso. Ini dari Bu Nia, katanya Mbak Tia belum makan. Tia tersenyum, menerima mangkuk itu, lalu menyeruput kuahnya perlahan. Rasanya masih sama, pedas, panas, membakar, seperti semangat yang tak pernah padam.